Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan manusia, Allah telah menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh manusia melalui syariatnya, sehingga seseorang senantiasa istiqomah dan tegak di atas syariatnya. Akan tetapi bagaimanapun juga seorang hamba tidak mungkin untuk senantiasa terus dan sempurna dalam perjalanan ketaatan. Terkadang seorang hamba pun luput dan lalai yang menyebabkan iman seorang hamba menjadi berkurang. Lantas bagaimana cara agar mendidik diri untuk senantiasa sabar dalam meniti jalan istiqomah? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat penting terkait meniti jalan istiqomah. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah Kiai, kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kali ini kita akan membahas tema istiqomah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk istiqomah dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga Rasulullah mengajarkan kita umat muslim untuk istiqomah. Nah sebenarnya apa itu istiqomah Kiai? Istiqomah itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Karena istiqomah itu dari kata-kata koma. Koma itu kan berdiri. Berdiri itu melambangkan keteguhan. Ketika orang berdiri itu kan dia kalau mau melangkah itu kan lurus ke depan. Betul. Dari situlah kemudian orang Arab menamakan keteguhan, kesinambungan itu menjadi sesuatu yang disebut dengan kata-kata istiqomah. Nah, istiqomah ini tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena dia membutuhkan waktu, Mbak Eva. Kita lihat misalnya tadi Mbak Eva menyebutkan ayat Al-Quran misalnya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengucapkan, berikrar dengan penuh keyakinan, Rabbunallah, tsumastaqamu. Setelah dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhan saya, dia istiqomah di jalan itu. Senang bersama Allah, sakit bersama Allah, kaya tetap mencari ridho Allah, miskin pun tetap ridho dengan Allah. Ini namanya qalu Rabbunallah. Dia istiqomah menjaga. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun melindungi dia. Tetapi kata-katanya bukan tanzilu. Kalau tanzilu itu langsung turun. Kalau tatanazzalu itu turun sedikit-sedikit. Artinya apa? Orang yang menempuh jalan istiqomah itu tidak kemudian merasakan rahmat Allah sekaligus. Tetapi Allah ingin menguji dia kan. Contoh misalnya, kita ini kalau lagi dalam kesulitan, begitu sholat, itu kalah Sunan Kalijaga. Sholatnya lama, bilangan rokaatnya banyak. Kapan? Ketika tagihan banyak kan? Nah, begitu tagihan kita kemudian lunas, selesai, hidup kita menjadi baik, itu biasanya langsung turun tuh Mbak Eva. Turunnya kadang-kadang ekstrim banget. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh agama. Tetapi agama ingin manusia itu dalam kondisi selalu positif kepada Allah. Kan begini, kalau yang kayak tadi, sholatnya 100 rakaat karena banyaknya tagihan. KPR sudah 20 tahun tidak lunas-lunas, itu sholatnya 1000 rakaat. Begitu lunas, mendadak jadi 2 rakaat gitu loh. Ini kan ekstrim banget jauh sekali. Nah itulah yang dikatakan secara implisit kata guru saya. Ketika Anda beriman kepada Allah, menjaga Allah, dekatilah Allah sedikit-sedikit. Gitu loh. Misalnya Mbak Eva, kalau orang dalam keadaan tertentu sedekah 100 juta itu bisa. Tapi menjaga sedekah misalnya 100.000 setiap minggu itu tidak semua orang bisa gitu loh. Nah, yang diharapkan oleh agama itu adalah kontinuitas. Karena apa? Karena sejatinya
nanti orang itu masuk surga atau tidak masuk surga, itu kan bergantung dengan rahmat Allah, bukan bergantung dengan perbuatannya. Ketika dia punya perbuatan yang sedikit, tetapi kontinu menunjukkan penghambaannya kepada Allah, maka dia akan bertemu kan dengan rahmat Allah. Ketika dia terjerumus kepada satu dosa, tetapi dia biasa melakukan hal-hal istighfar yang istiqomah, sekalipun sedikit, tapi dia lakukan. Kalau nanti ekstrim turun tadi, ketika sampai di titik nol dia menjadi kehilangan segala-galanya. Oke, jadi sesuai dengan idiomnya sedikit-sedikit tapi menjadi bukit begitu ya Kiai ya. Dan itulah yang dibuktikan dalam sejarah begitu banyak orang soleh. Iya. Tidak ada orang soleh itu melakukan amal ibadah seketika. Sekali saja. Sekali begitu ya, saja, atau 2 kali. tetapi dia butuh waktu untuk kemudian sampai pada titik yang mungkin kita lihat membanggakan dan sempurna hari ini. Baiklah, nah Kiai sebetulnya istiqomah itu dalam hal apa saja Kiai? Iya. Apakah semata-mata karena ibadah saja Iya. atau bagaimana? Istiqomah itu tentu terkait dengan kebaikan kan. Ibadah pasti, ibadah baik yang bersifat ibadah ubudiyah seperti sholat ya, atau ibadah yang dalam artian lebih luas, pekerjaan misalnya, itu diminta oleh agama itu kita untuk istiqomah. Selama istiqomahnya di jalan kebaikan, sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, bertemu dengan orang wajahnya juga istiqomah baik kan. Nah itu yang dikatakan dan itu yang diminta di dalam agama untuk kita senantiasa istiqomah di dalamnya. Apakah hanya ibadah saja Kiai ataukah hal-hal lain yang juga sifatnya baik, misalnya dalam bekerja atau dalam hal apapun begitu Kiai? Pekerjaan yang istiqomah itu juga diminta oleh agama kan. Misalnya apa? Ada orang mendapatkan karunia. Mbak Eva jadi presenter misalnya di TV, kemudian merasa, kenapa ya kok saya yang dipilih, takdir saya kok begini. Ketika Mbak Eva bisa menghargai pemberian Allah, kemudian istiqomah di jalan Allah, itu rezeki dibuka. Ya kadang-kadang kan kita ini memilih sesuatu itu tidak menunjukkan penghargaan kita atas nikmat yang Allah berikan. Ketika banyak kita istiqomah, ketika tidak banyak kita tidak istiqomah. Itu kan tidak benar. Yang benar itu bahwa semua yang kita hadapi di dunia ini, ketika itu kita pahami sebagai karunia dan pemberian, ya kita istiqomah di sana saja. Seperti misalnya ya, saya dijadikan guru misalnya, ya sudah, ketika saya merasa alhamdulillah menjadi guru itu kan pekerjaan yang mulia. Saya tidak perlu kemudian melakukan lompatan hidup menjadi pengusaha misalnya. Ketika saya istiqomah di jalan sini karena Allah, kan saya bisa jadi akan menemukan kebahagiaan dengan cara saya. Bukankah kebahagiaan itu nggak ada contohnya? Kebahagiaan itu akan dialami oleh masing-masing orang. Maka disitulah yang penting dia menjaga keistiqomahannya. Nah, istiqomah itu kan tidak mudah ya Kiai ya. Sangat sulit begitu ya Jangan Kiai. Kan Mbak Eva, yang ngasih nasihat hari ini pun masih jauh dari kata-kata istiqomah. Iya, nah mungkinkah kalau begitu Kiai seseorang melakukannya? Kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, jawabannya mungkin. Berbasis apa? Pengalaman hidup. Ada begitu banyak orang ya yang bisa istiqomah melakukan bacaan-bacaan. Ya, ada misalnya dulu Habib Abdullah bin Thahir itu yang kalau Mbak Eva sering dengar puji-pujian ya Arhamar Rahimin, itu beliau yang ngarang. Beliau itu dalam hidupnya istiqomah membaca sholawat. Sehingga sholawat itu karena saking biasanya itu bisa menjadi ukuran, Mbak Eva. Ukuran gimana? Kalau kita misalnya ditanya nih, dari studio CNN ke Monas berapa lama? Mesti saya jawabnya, kalau sore 2 jam. Misalnya, kalau naik sepeda motor 40 menit misalnya. Jawabannya begitu. Kalau beliau enggak. Oh, kalau dari CNN ke Monas tuh kalau baca sholawat sekitar 10.000 kali. Pertanyaannya gitu loh. Apa bisa Mbak Eva? Kayak saya, kemudian membaca sholawat, menjadikan sholat itu sebagai hitungan. Itu kan menunjukkan kebiasaan kan. Artinya dia punya kebiasaan kalau rentang jaraknya sekian, kalau 2 jam itu saya biasa baca sholawat sekian. Itu kan menunjukkan keistiqomahannya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, pasti bisa. Yang tidak bisa itu siapa? Saya. Tapi jangan kalau saya tidak bisa, kemudian ya tidak mungkin lah ada yang istiqomah. Enggak, orang lain bisa kok. Gitu. Oke, nah istiqomah itu apakah hanya parsial Kiai? Ataukah itu kemudian bisa menjadi bagian dari seluruh
kegiatan kita, ibadah kita, Iya. dan juga pekerjaan kita Iya. sebetulnya. Kalau orang itu istiqomah, itu kan akan mendatangkan keindahan tersendiri dalam hidup. Satu contoh ya, saya tuh sering dimarahin sama ibu saya, karena saya sering nyari barang. Kalau ibu saya itu tidak pernah nyari barang. Kenapa? Karena selalu istiqomah. Gunting ditaruh di sini, iya kan? Ya, kunci Oke. ditaruh di sini, buku ditaruh di sini. Ketika dia istiqomah, dia tidak kesulitan Mbak Eva untuk mencarinya. Sekarang kita ini sering minta doa kan? Pak, kalau doa sedang ini apa doanya? Karena kita nggak pernah baca doa. Tapi kalau kita biasa mendawamkan doa kepada Allah, maka dalam kondisi apapun, kan kita tidak lagi mencari doa itu. Karena doa itu biasa kita baca. Tapi kita sering kali kan, begitu mau sholat duha, doanya duha apa ya? Ya karena kita sudah nggak duha 3 bulan kan. Betul. Duha terakhir itu ketika ditagih-tagih hutang, kita duha. Duha yang terakhir sebelumnya perasaan waktu anak-anak sakit. Nah, sehingga kita selalu mencari-cari. Orang yang mencari-cari itu kan berarti tidak dekat. Kalau dekat kan dia sudah tidak mencari-cari lagi. Kalau saya dekat dengan kondisi rumah saya pasti tahu kan Mbak Eva, beras ada di mana, kulkas ada di mana. Karena dia tempatnya nggak berpindah-pindah. Oke lah, baiklah. Kiai, Iya. selanjutnya kita akan bahas hadis yang menyebutkan bahwa pentingnya istiqomah sebelum datangnya hari akhir tadi. Iya, iya. Tapi kita akan bahas setelah jeda, kita akan break terlebih dahulu. Iya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Meniti Jalan Istiqomah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sebelum tadi kita bahas hadis Rasulullah di Kitab Riyadhus Shalihin yang membahas soal pentingnya istiqomah sebelum hari akhir. Kita Ya. bahas dulu ini Kiai sebelumnya hadis yang mengatakan sabda Nabi terkait istiqomah seperti apa sebetulnya Iya. yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan istiqomah dalam banyak hal. Di antaranya di kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi bersabda qoribu wasaddidu. Qoribu itu adalah bersungguh-sungguhlah kalian, tetapi kesungguhan kalian itu disertai dengan sikap yang moderat. Moderat itu tidak terlalu menggampangkan, tetapi juga jangan sampai membebankan. Oke. Jadi di sini yang pertama Rasulullah ajarkan, kalau kita ingin menjaga istiqomah kita harus punya niatan yang kuat. Tetapi niatan yang kuat melakukan pekerjaan itu dalam batasan yang wajar. Jangan kemudian karena ingin bertakwa kepada Allah, lalu Mbak Eva berhenti jadi penyiar menghatamkan Quran. Iya. Anaknya datang minta uang, wah ibu udah nggak kerja lagi sekarang. Ibu sekarang berpikir untuk akhirat. Iya. Itu tidak akan awet. Karena Mbak Eva juga akan merasakan lapar. Iya. Dan air mata anak itu tidak akan mampu menahan kita untuk 24 jam ada di dalam masjid. Maka kata Nabi, qoribu, mendekatkah kalian kepada Allah tetapi dengan pendekatan yang manusiawi. Manusiawi itu apa? Memulai dari sesuatu yang ringan dan kita mampu, tetapi kita jaga kontinuitasnya. Ada cerita yang menarik di sini. Dulu saya cerita, dulu ada sufi agung namanya Imam Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ini sufi besar ya. Itu dimulai menjadi seorang yang bersih itu dari nasihat pamannya. Jadi ketika dia kecil, dia ini kan anak yatim. Ya, dia dididik oleh pamannya, adik dari ayahnya. Itu setiap malam ponakan ini ngelihat pamannya sholat malam tahajud. Berokaat-rokaat. Maka kemudian karena terbiasa melihat orang sholat malam, timbul keinginan nih. Dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi, paman, kenapa sih paman kalau sholat tahajud tuh nggak ngajak saya? Kata paman, kamu mau sholat tahajud kayak paman? Mau paman. Ada syaratnya. Kata pamannya. Apa syaratnya? Syaratnya hafalkan 3 kata ini. Allahuma'i. Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allahuma'i, Allah senantiasa bersama saya.
Allahu nadhiri, Allah maha melihat saya. Allahu syahidi, Allah maha menyaksikan saya. Kata ponakannya, dibaca berapa paman? 3, kata paman. 3 saja paman. Iya, kata pamannya, 3. Terus apalagi Pak? Nggak ada, 3. Maka dia baca, setiap mau tidur, Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, ya. Itu saja. Pendek Mbak Eva. Semua orang bisa, ya kan? Ketika dia biasa begitu setiap malam, bermalam-malam, maka dia ngadu ke pamannya. Paman, saya sudah baca loh, Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Berapa lama kata paman? Loh, sekarang kayaknya udah hampir sebulan paman. Oh, kau baca berapa kemarin? 3 paman. Ah, mulai sekarang bacanya 7 ya, kata pamannya. Terus apa lagi paman? Enggak ada. Kata. Enggak ditambahin paman doanya, enggak. Boleh ikut tahajud paman? Enggak usah. Yang penting kalau mau tidur, baca itu. Singkat cerita Mbak Eva, maka dari angka 7 ditambahkan oleh pamannya 21. Ditambahkan oleh pamannya 41. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, setelah saya membaca itu istiqomah. Hampir setiap saya mau tidur 2 tahun saya baca. Entah bagaimana, tiba-tiba di tahun kedua, saya sholat tahajud tanpa izin kepada paman. Memang kan sejatinya tahajud tuh nggak usah izin. Iya. Apa kalau saya mau sholat tahajud, saya harus izin Izin dulu sama ya. bapak saya, sama Iya. istri saya kan enggak. Iya. Akhirnya apa? Dari kebersihan jiwanya, maka dia kemudian bangkit untuk menumpahkan kerinduannya bermunajat kepada Allah. Tidak ada urusan. Sekarang paman mau mengizinkan kayak paman mau ngajak, nggak ada. Kenapa? Karena kesadaran Allahummai. Allah selalu bersama saya. Allah ngelihat saya. Allah memperhatikan saya. Masa sih saya yang diberi nikmat seperti ini tidak kemudian menyempatkan untuk sholat malam? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah itu qoribu. Kita bisa implementasikan tidak harus dalam bentuk zikir itu kan. Iya. Bagaimana seandainya saya istiqomah setiap hari membawa uang dalam nominal tertentu yang saya pecah menjadi beberapa bagian dan uang itu istiqomah. Sekali keluar dari rumah saya tidak akan balik ke rumah saya. Tapi masuk ke musola, tapi masuk ke panti asuhan. Saya harus bisa menyumbang panti asuhan sekalipun sebulan sekali, tapi dalam setahun jumlahnya 12. Mulailah dengan cara seperti itu, itulah istiqomah yang diajarkan oleh Nabi qoribu. Setelah itu baru saddidu, lurus. Lempeng kepada Allah, fokus kepada tujuan, jangan belok-belok. Kalau nanti belok-belok, dia nggak akan tahan. Apa artinya saddidu, lurus itu? Kalau kamu sudah niat menyumbang 10.000 karena Allah, sudah segitu aja. Nggak usah tiba-tiba ada Mbak Eva lewat. Masa sih Faiz 10.000, saya masukkan 100. 100.000. Saya bisa masukkan 100 itu bukan karena lurus. Karena malu sama Mbak Eva. Yang seperti itu tidak akan melahirkan apapun kecuali kemunafikan. Jadi istiqomah itu tidak ada yang namanya on and off ya Oh, sebetulnya. iya. Kalau Seharusnya. istiqomah ya Iya. tegak lurus dan jalan lurus ya. Tegak Kiai, lurus dan jalan lurus, jangan melihat besar dan kecil, tetapi kontinuitas sampai ke batas akhir. Oke, baiklah. Nah, Kiai kita akan bahas tadi Iya. ya Kiai ya hadis yang menyebutkan bahwa pentingnya istiqomah Iya. sebelum hari akhir. Iya. Tapi kita harus break dulu, Baik. Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Meniti Jalan Istiqomah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kita akan bahas lagi satu hadis selanjutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang membahas soal istiqomah, Iya. pentingnya istiqomah sebelum datangnya hari akhir. Iya, Kiai. iya, Apa penjelasannya dari hadis ini, Kiai? Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dimasukkan dalam bab istiqomah. Redaksinya itu, Nabi itu memerintahkan kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, kemudian menjaga ritmenya,
agar jangan sampai kita bertemu dengan satu zaman yang kita sudah tidak punya bekalan amalan yang kita lakukan secara istiqomah sebagai fondasi. Di akhir zaman itu kata Rasulullah, nanti akan ada fitnah. Fitnah itu cobaan dalam kehidupan di mana pola hidup manusia itu memaksa orang untuk menjadi orang munafik. Berperilaku yang berbeda di pagi hari dan di siang hari. Seperti orang yang punya kepribadian ganda. Kata Nabi, bersegeralah kalian dalam beramal soleh, jaga kontinuitasnya agar menjadi landasan dan fondasi hidup kalian. Karena nanti kalian akan bertemu dengan satu zaman. Zaman apa ya Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'minan. Di pagi hari dia beriman, tapi wayumsi kafiran. Nanti di sore hari dia sudah berperilaku seperti perilakunya orang kafir. Wayumsi kafiron, kadang-kadang ada yang di sore hari itu kafir, paginya beriman, nanti kafir lagi. Ini kan namanya dia tidak bisa menjaga amalannya kan, berubah-ubah. Maka kata Nabi, yang bisa menjaga apa? Istiqomah. Kita ini Mbak Eva, kalau punya kebiasaan, itu nggak bisa loh kita robah kebiasaan itu dengan gampang. Saya dulu pernah pindah rumah. Jadi rumah saya itu bergeser jalannya saja. Kalau dulu jalan nomor 3, saya pindah nomor 4. Itu ketika saya baru pindah, tidak jarang saya belok ke rumah lama. Gitu. Karena kebiasaan. Karena sudah terbiasa. Karena sudah kebiasaan. Anak saya kalau sekolah itu diantar oleh supir. Sementara saya kadang-kadang itu bawa kendaraan sendiri. Ketika saya mengantar anak saya di pagi hari, maka di belokan itu saya belok ke kanan. Karena setiap lewat jalan itu saya selalu belok ke kanan. Maka anak saya tiba-tiba menegur, "Abi, kok belok ke kanan?" Oh iya, perasaan mau ke sana. Yang membelokkan itu apa Mbak Eva? Kebiasaan. Orang itu tidak gampang untuk melupakan kebiasaannya. Bayangkan, seandainya kebiasaannya itu adalah zikir kepada Allah. Maka ketika menghadapi apapun perubahan pola hidup, ketika dia punya landasan fondasi keistiqomahan ini, maka istiqomah itu yang akan menjaga dia kan. Kita ini Mbak Eva, kalau biasa hidup di tengah-tengah lingkungan yang senyap dan sunyi, itu begitu pindah rumahnya di pinggir jalan, nggak bisa tidur. Dengar suara motor, dengan apa. Tapi sebaliknya kan, orang yang terbiasa hidup di keramaian, begitu dia pindah ke tempat yang sunyi, itu nggak bisa tidur. Kenapa? Persoalannya kan cuma karena pada kebiasaan. Orang yang tidur dengan lampu yang terang, itu tidak bisa tidur bersama orang yang meminta menggelapkan kamar. Pertanyaannya apa? Itu hanya persoalan kebiasaan saja. Nah, kebiasaan ini tentu kan tidak mudah diubah. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, kokoh, bertahun-tahun kita kerjakan, maka tidak mudah kita untuk berubah dengan kondisi akhir zaman tersebut. Maka kata Nabi, cepat-cepat tumpuk amalmu secara istiqomah, nanti kamu tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh perubahan zaman. Apakah ada amalan yang paling baik begitu ya Kiai ya untuk menjaga keistiqomahan ini? Apakah mungkin zikir yang merupakan amalan yang terbaik, ataukah mungkin sholat, ataukah mungkin puasa? Ya amalan yang terbaik itu adalah kembali kepada Allah. Dengan cara apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan doa misalnya yang mungkin sering dibaca, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu saya untuk selalu mengingatmu. Itu para pemirsa bisa cari lah ya. Ada lagi doa, ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuan saya, warido kamatlubi. Salah satu yang paling saya cari dari dunia ini adalah ridomu di samping rahmatmu misalnya ya. A'tini mahabbataka, berikan kepada saya ya Allah kecintaan saya kepadamu. Nah semua doa, semua zikir, apapun ibadah yang kita lakukan, itu sejatinya kita sedang meminta kepada Allah untuk menolong kita menjaga keistiqomahan. Nah Kiai, faktor apa sebetulnya yang paling penting yang mempengaruhi keistiqomahan kita sebetulnya Kiai? Iya, faktor yang paling penting itu banyak ya. Tapi dulu guru saya itu mengatakan bahwa faktor yang bisa mendorong orang selalu istiqomah itu adalah kehadiran Allah
di dalam jiwanya. Kalau orang itu mengharapkan ridho Allah, selalu melihat kebesaran Allah, selalu ingat dengan janji rahmat Allah, kehidupan yang luar biasa di alam akhirat, maka dia pasti akan menjaga keistiqomahannya itu. Ya kan, ini kan bergantung Mbak Eva, misalnya kita lari, kan bisa jadi ritmenya itu ketiga pertama tuh kenceng gitu, di tengah-tengah ngos-ngosan berhenti. Kenapa? Karena nggak ada yang kita lihat kan. Tapi kalau di belakang dikejar anjing, itu ritmenya kan akan terjaga. Kenapa dia terjaga? Ada anjing yang mengejar itu. Nah, yang seperti ini kan istiqomah kita kerjakan karena ada yang kita lihat. Pekerja itu akan menjadi baik ketika dia lihat ada bosnya. Bagaimana seandainya kita sadar bahwa Allah itu adalah segala-galanya, bahwa Allah itu yang menjanjikan kebahagiaan, dan kita hanya diminta untuk istiqomah lurus di jalan Allah. Dan kita selalu dilihat oleh pencipta kita sebetulnya ya Kiai ya. Kalau seperti itu insya Allah kita terjaga dalam istiqomah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya ya Amin. Kiai. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.